Alhamdulillah teman-teman semua, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman semua, Ramadan ini sebenarnya adalah bulan yang penuh dengan energi positif, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Hal ini kita bisa lihat dari betapa banyak orang-orang di bulan Ramadan ini yang kemudian menjadi seorang yang dermawan. Betapa banyak kita lihat orang-orang di bulan Ramadan ini yang menjadi lebih rajin lagi ibadahnya, membaca Al-Qur'annya. Kemudian kita juga bisa lihat betapa banyak orang-orang di bulan Ramadan ini yang bisa gelisah ketika dia tertinggal ibadah sunnah. Padahal mungkin di bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, sholat wajib tertinggal pun biasa aja. Tapi di bulan Ramadan, ketika tertinggal ibadah sunnah, itu gelisahnya luar biasa. Kita juga bisa lihat betapa banyak orang-orang di bulan Ramadan ini yang kemudian bisa lebih baik lagi dalam menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, bisa lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Ini semua adalah efek daripada Ramadan itu sendiri. Kita bisa lihat mungkin di hari-hari biasa, mungkin seorang pedagang gorengan atau yang sejenisnya, ketika dagangannya tidak habis, maka dia akan gelisah, mungkin akan sedikit mengeluh. Tapi ketika bulan Ramadan, tiba-tiba mereka merasa tenang aja, mau habis tidak habis nggak ada masalah. Ketika dagangan itu tidak habis, mereka sedekahkan ke masjid untuk berbuka puasa, atau mungkin untuk snack bagi orang-orang yang tadarus nanti malamnya. Jadi kalaupun nggak habis, mereka santai aja. Kemudian betapa banyak kita lihat orang-orang yang di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, mungkin membaca Al-Qur'annya agak jarang, atau bahkan mungkin tidak pernah. Ya minimal mungkin cuma pada salat maghrib ataupun subuh gitu. Ya itu orang baca Qur'annya. Tapi ketika Ramadan, setiap selesai sholat baca Qur'an, Masya Allah. Kemudian bukan seayat dua ayat lagi, tapi selembar dua lembar, lebih banyak lagi. Masya Allah, kan mantap sekali. Kemudian betapa banyak kita lihat orang-orang yang gelisah ketinggal ibadah sunnah. Ya seperti sholat tarawih itu kan sunnah nilainya, tapi betapa banyak kita lihat orang-orang yang gelisah ketika tidak bisa menunaikan sholat tarawih, gelisah ketika tertinggal sholat tarawih, padahal sunnah, Masya Allah. Dan yang biasa kita lihat juga di bulan Ramadan ini, lebih banyak orang yang lebih sabar, bisa menjaga hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya. Biasanya nih ada banyak ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel ketika anaknya mungkin main game seharian, game online di HP ataupun di laptop gitu kan. Tapi ketika bulan Ramadan nih, sang suami ini bingung, ayah bingung nih, Bu, kenapa nih hari ini anak kita main game online terus biasanya diomelin gitu, dimarahin atau apa segala macam. Kenapa sekarang kok kayak didiemin aja gitu, cuma ngomong sekali dua kali udah selesai gitu, kenapa gitu. Nah ibu ini biasanya jawabnya, lagi puasa, lagi puasa, nanti habis maghrib awas aja itu, nanti anak itu habis gitu kan tadi. Ya setidaknya walaupun masih nunggu habis maghrib, tapi kan di momen itu, saat itu dia bisa menjaga amarahnya gitu, bisa lebih cool down ya kan, bisa lebih santai. Ini ya itu tadi efek daripada puasa ataupun efek dari bulan Ramadan ini luar biasa. Nah karena Ramadan ini penuh dengan energi positif, penuh dengan kebaikan, maka seyogyanya kita harus memaksimalkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa maksimalkan untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan amalan terbaik, memberikan semuanya yang baik-baik nih, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Jangan malah
malas-malasan gitu. Banyak juga orang di luar sana di bulan Ramadan ini dengan dalih tidurnya orang puasa adalah ibadah, maka ya udah tidur aja seharian, apalagi hari libur gitu. Ini cara pandang yang kurang tepat menurut saya, kan. Selain kita lihat bahwasanya hadis namus ini ibadah itu adalah dhaif karena dinilai ada seorang perawi yang dianggap pendusta, Sulaiman An-Nakhai, dan juga hadis ini masuk dalam kitab silsilah al-ahadits ad-dhaifah yang dilemahkan ataupun didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, karena sudah tahu hadis ini derajatnya lemah, dhaif, maka seharusnya kita tidak menjadikan hadis yang dhaif itu sebagai dasar ataupun dalil untuk kita beramal gitu, untuk kita beralasan tidur seharian itu. Adapun ya mungkin kita bisa lihat dari sisi hikmahnya, cara pandang menilai kalimat yang ada di dalam hadis ini itu mungkin begini. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu maksudnya biasanya orang yang puasa itu tidurnya itu ada zikirnya, makanya ibadah. Kalau tidak, ya tidurnya itu untuk mempersiapkan energi, untuk recharge energinya supaya bisa setelah bangun tidur itu nanti bisa lebih ibadahnya itu lebih semangat lagi, lebih kuat lagi gitu. Atau cara pandang yang kedua adalah tidurnya orang yang puasa aja ibadah, apalagi baca Qur'annya, apalagi saat dia bekerja, apalagi saat membantu orang lain, apalagi dengan kerja bakti atau sedekah atau yang lainnya, itu lebih berlipat ganda ibadahnya gitu kan. Jadi jangan berpikiran malah harus malas-malasan. Sayang sekali waktu Ramadan itu, sayang sekali waktu puasa itu hanya untuk tidur saja gitu. Kita tidak bisa memaksimalkan energi positif yang ada di dalamnya kalau begitu kan. Nah, bukan berarti juga nggak boleh tidur, nggak gitu juga gitu ya. Tidur beberapa menit atau beberapa sejam gitu kan untuk merecharge energi yang nggak ada masalah juga. Kita juga, tubuh kita butuh istirahat. Tapi intinya teman-teman semua, momen Ramadan ini adalah momen yang spesial, momen yang jarang karena hanya ada sekali dalam 12 bulan. Maka seyogyanya kita harus bisa memaksimalkannya dengan baik. Kita harus bisa memanfaatkan energi positif yang ada di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, mumpung masih panjang, kita masih dapat minggu pertama aja nih, masih ada 3 minggu ke depan, maka seharusnya kita harus bisa lebih bijak lagi dalam memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini, karena tidak ada jaminan kita bisa merasakan bulan Ramadan di tahun yang akan depan. Jadi teman-teman semua selalu semangat dan jalani Ramadan ini dengan penuh gairah, penuh semangat, dalam rangka semoga kita kelak setelah selesai Ramadan ini bisa meraih derajat takwa. Amin, amin ya rabbal alamin.